Nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih berada dalam tekanan akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Kendati demikian, pemerintah meyakini kondisi tersebut akan membaik. Ya, pemirsa, pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester kedua tahun ini. Optimisme tersebut seiring dengan menguatnya koordinasi kebijakan serta meningkatnya kepercayaan investor. Nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih berada dalam tekanan akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Kendati demikian, pemerintah meyakini kondisi tersebut akan membaik, seiring menguatnya koordinasi kebijakan serta meningkatnya kepercayaan investor. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebutkan, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi gejolak sentimen global, kondisi risk-off di pasar keuangan internasional, serta tekanan yang berasal dari transaksi berjalan dan transaksi finansial dalam negeri. Meski menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada semakin kuatnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang dijalankan pemerintah bersama berbagai otoritas terkait. Pemerintah juga menaruh harapan pada perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor, serta pendalaman pasar keuangan domestik. Menurut Purbaya, langkah tersebut diyakini dapat memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor. Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola DHE, serta pendalaman pasar keuangan, akan memperkuat pasokan falas dalam negeri ditambah dengan perbaikan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester 2 tahun 2026. Pemerintah mengakui dinamika ekonomi global masih bergerak sangat cepat dan dipenuhi ketidakpastian. Kondisi tersebut menuntut kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif agar berbagai risiko eksternal maupun domestik dapat dimitigasi secara optimal. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti tuah bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO. Kemudian juga Ibu Friska Savitri, Ekonom FEB, UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Angga, apa kabar? Selamat pagi, selamat Mas Pras, siap. Siap, terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Angga. Bu Friska, apa kabar? Halo Mas Pras, senang ketemu kembali. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan minta pendapat dari ekonom dulu nih, Bu Friska, terkait dengan kondisi saat ini, review Anda terkait dengan tren pelemahan rupiah saat ini bagaimana? Apakah fluktuasi yang terjadi saat ini masih dalam batas yang wajar? Karena dalam artian memang kan yang diharapkan dunia usaha fluktuasinya tidak terlalu tinggi begitu Bu. Silakan. Oke, kalau saya melihat ya rupiah itu sebenarnya bukan hanya harga mata uang, tapi merupakan sekarang ini tuh barometer kepercayaan pasar terhadap kualitas kebijakan ekonomi Indonesia. Jadi pelemahan rupiah saat ini perlu dibaca sebagai kombinasi antara satu memang terjadi tekanan di dunia global, tapi juga ada terjadi kekhawatiran domestik seperti itu. Nah, mungkin dari sisi global itu dolar AS itu masih kuat karena dolar AS masih kuat karena ketidakpastian suku bunga di Fed, terus tensi geopolitik dan flight to quality atau perpindahan modal ke aset yang lebih aman. Namun dari sisi domestik pasar juga mencermati persepsi terhadap APBN kita saat ini gitu loh. Arah belanja pemerintah ini kemana, subsidi energi serta konsistensi kebijakan ekonomi. Jadi menurut saya rupiah itu tidak hanya menghadapi tekanan pasar falas ya, tapi juga sering sekarang ini diuji oleh pasar kepercayaan gitu. Ketika investor melihat adanya risiko pelebaran fiskal, tekanan subsidi atau capital outflow dan cadangan devisa yang digunakan itu cadangan yang digunakan untuk stabilitas, maka rupiah menjadi lebih sensitif. Nah, kita lihat Reuters itu mencatat
mencatat Halo. rupiah sempat melemah sekitar 8% tahun ini dan menyentuh level itu kalau nggak salah 18.190 rupiah per dolar Iya, sebelum sedikit pulih setelah respon BI. betul. Itu mungkin dari review singkat saya, Mas Oke, itu dia Pras. yang perlu dicermati memang ini akhirnya menjadi sorotan juga ya bagi para Ya. pelaku ekonomi global terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tadi baik dari sisi moneter maupun fiskal ya dalam menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Nah, dari kacamata Aspemindo sendiri melihat bagaimana dengan fluktuasi rupiah atau cenderung depresiasi yang terjadi saat ini begitu, Mas Angga? Ya, tentunya kami dari pengusaha kita inginnya sebenarnya memang nilai rupiah ini stabil ya Mas Pras ya. Oke. Karena untuk melakukan sebuah perencanaan ekspansi kita juga butuh kepastian dalam konteks nilai tukar ya. Hmm, Semakin tidak pastinya nilai tukar ya automatically kita akan sulit melakukan prediksi dan ekspansi. Jadi memang yang terpenting kita harap juga pemerintah mampu menerima ya respon-respon yang ada dan mengembalikan disiplin ya dalam pengelolaan fiskal dan moneter dan juga anggaran kita sehingga di tengah memang tekanan dari sisi luar eksternal ya yang memang kita boleh bilang sangat dinamis, tapi yang terpenting kepercayaan dari pihak luar, investor dari luar juga terhadap kondisi disiplin daripada pengelolaan keuangan negara kita. Ini yang menurut saya juga oke. menjadi sinyal yang cukup penting ya, walaupun kita lihat dalam 1 minggu terakhir ya banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas baik fiskal dan moneter, tapi sekali lagi disiplin dalam pengelolaan anggaran kita itu menjadi salah satu kunci ya untuk mendorong agar nilai tukar rupiah ini bisa kembali ya kepada value yang sebenarnya mungkin di kisaran 17.000 ya. Nah ini harapan saya bisa kembali ke sana sehingga kita pun punya bisa melakukan perencanaan dan ekspansi ke depan yang lebih bisa apa ya ada kepastian gitu Mas Pras. Baik, nah itu dia kalau memang diharapkan dari pelaku usaha ada stabilitas nilai tukar rupiah. Lantas bagaimana Bu Friska Anda melihat dengan kebijakan pemerintah dari sisi otoritas fiskal maupun juga moneter begitu ya dalam menjaga tadi pelemahan rupiah tidak terlalu dalam karena kita tahu Bank Sentral sudah menaikkan suku bunga acuan begitu ya menjadi 5,5%, kemudian beragam kebijakan sudah dilakukan juga oleh pemerintah dari sisi fiskalnya begitu. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ramuan-ramuan ini sudah tepat sasaran kah atau memang perlu ada evaluasi lebih jauh lagi begitu? Oke, sebenarnya saya melihat respon Bank Indonesia itu cukup agresif ya, Oke. dan tepat dalam konteks stabilisasi Ya, jangka pendek. Nah, BI itu menaikkan suku bunga, memperkuat intervensi falas, dan mengoptimalkan di NDF ya, dan meningkatkan daya tarik instrumen rupiah. Nah, ini penting untuk menahan ekspektasi depresiasi agar tidak terjadi self-fulfilling crisis. Jadi BI itu menegaskan fokus pada stabilitas rupiah dan inflasi dalam sasaran 2,5 sampai 1%. oke. Namun kebijakan moneter itu tidak bisa bekerja sendirian. Dari sisi fiskal, pemerintah itu harus memberi sinyal kuat bahwa APBN ini tetap kredibel. Ini yang dilihat oleh investor gitu. Defisit kita terkendali, subsidi lebih tepat sasaran, dan belanja itu diarahkan untuk sektor produktif. Nah, kita juga mungkin nggak boleh lupa kalau World Bank itu pernah memperingatkan adanya tekanan fiskal dari belanja dan subsidi energi. Nah, ini yang menyebabkan kredibilitas fiskal itu menjadi sangat penting. Nah, dampaknya terhadap rupiah akan menjadi positif jangka pendek kalau terkait moneter karena return aset rupiah karena menaikkan return aset rupiah mengurangi tekanan capital outflow dan memberi sinyal bahwa itu BI cukup serius menjaga stabilitas seperti itu, Oke, Mas dan Pras. fiskalnya sendiri bagaimana? Oke, kalau fiskalnya sendiri memang pemerintah itu perlu melakukan beberapa kebijakan seperti sekarang ini kebijakan fiskal itu yang menjadi salah satu yang dilihat oleh para investor seperti itu. Kalau misalnya kebijakan fiskal itu tidak terukur dan masyarakat melihat adanya
ketidakpercayaan dari masyarakat, otomatis investor akan lari. Ini yang menyebabkan terjadinya capital outflow seperti yang itu. Oke. Dan kalau kita lihat mungkin IHSG jadi turun, semua jadi turun, dan mungkin kita bisa melihat triliunan dana itu lari keluar seperti itu. Itu hanya Oke. karena masalah kepercayaan. Nah, ini zaman sekarang ini yang sangat penting seperti itu, Mas Pras. Oke, itu dia ya dari sisi fiskal dan moneter. Nah, lantas bagaimana langkah yang dilakukan dunia usaha untuk menyikapi tadi depresiasi nilai tukar rupiah yang sudah dilakukan mungkin selama ini begitu Mas Angga? Apakah hedging itu sudah menjadi pilihan yang sudah dilakukan kah atau ada strategi lain nih Mas Angga? Ya pastinya hedging menjadi salah satu hal yang sudah kita lakukan ya dalam beberapa bulan terakhir ya sampai dengan akhir tahun ini Mas Pras ya. Karena Oke. kita kan tadi butuh suatu kepastian juga dalam melakukan perencanaan dalam konteks bagaimana kita mampu memenuhi contoh misal bahan baku penolong ya yang memang kita juga faktanya kan masih banyak kita impor juga gitu. Ya. Nah, jadi saya sepakat tadi dengan Bu Friska bahwa yang terpenting bagaimana belanja-belanja pemerintah ini mampu dikonsolidasi ya, bukan hanya dalam konteks belanja yang sifatnya konsumtif ya. Program-program prioritas ini kan banyak yang memang konsumtif ya, dan saya lihat juga sudah mulai ada pembenahan yang cukup komprehensif. Jadi Oke. memang harus benar-benar adanya pengetatan ya kepada target-target ya. Saya sepakat jadi yang soal juga subsidi energi kita, terutama mungkin dalam konteks LPG kita juga harus mulai punya keberanian pemerintah kita untuk tepat sasaran ya. Kemarin juga sudah ada penyesuaian dari Pertamina soal harga bahan bakar non subsidi ya, Pertamax. Saya rasa itu memang realitanya seperti itu ya, memang harus kita sesuaikan. Dan memang dalam konteks yang bahan bakar bersubsidi, nah ini memang harus dilakukan juga evaluasi secara bertahap juga, walaupun sudah ada statement dari pemerintah Ya. sampai akhir tahun ini tidak akan ada kenaikan, yaitu cukup bagus juga untuk menjaga daya beli masyarakat bawah. Tapi yang perlu diperhatikan juga bagaimana jangan sampai terjadi suatu penyelewengan ya yang masif ya Mas Pras ya, karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi ya, hampir 100% lebih ya disparitasnya, mungkin lebih mungkin ya, dengan misalnya solar industri atau bahan bakar transportasi lainnya. Nah ini memang perlu penegakan hukum juga secara ketat sehingga benar-benar bahan bakar yang yang subsidi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang benar-benar sesuai dengan target dari pemerintah. Ini yang menurut saya sangat-sangat penting sehingga Ya. bisa dilakukan penghematan anggaran. Dan jangan lupa ya, menurut saya juga strategi pemerintah untuk mendorong produktivitas ya, program-program yang menopang produktivitas ini menurut saya harus menjadi orientasi kita dalam APBN kita ke depan Mas Pras. Baik, dan sebagai asosiasi pemasok energi, mineral dan juga batu bara, apakah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini menjadi satu hal yang mungkin dalam tanda kutip menguntungkan bagi pelaku usaha atau tidak? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Angga dan juga Ibu Friska. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati pergerakan beberapa poin yang perlu kita akan bahas lebih jauh, dan seperti yang bisa Anda saksikan, yang pertama adalah terkait dengan pergerakan dari nilai tukar rupiah. Data dari Register Bank Indonesia, kita lihat fluktuasinya cukup kencang, sempat di 18.171 per 8 Juni, kemudian sempat juga mengalami penguatan sampai dengan 17.971 di 10 Juni, namun 11 Juni sudah mulai ada sedikit pelemahan kembali menjadi 17.981. Dan berikutnya kita akan lihat data terkait dengan pergerakan BI rate-nya sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama, langkah berani yang sudah dilakukan Bank Sentral tadi sudah dinilai tepat oleh Bu Friska begitu ya, untuk meningkatkan BI rate dari 4,75% meningkat menjadi 5,25%, naik lagi menjadi 5,5% begitu ya. Kita lihat dengan poin dari pergerakan BI rate. Dan selanjutnya, bagaimana dengan cadangan devisa? Nah, ini dia. Kita lihat dengan kondisi saat ini tekanan rupiah yang terus terjadi, trennya seperti Anda bisa saksikan cenderung turun dari awal tahun Januari di 154,58 miliar dolar Amerika menjadi 144,9 miliar dolar Amerika di bulan Mei.
2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Friska dan juga Mas Angga Wira. Nah, lantas bagaimana Mas Angga dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan? Ada BI rate naik, kemudian rupiah yang masih tertekan. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan tersendiri atau tidak sih kalau misalnya rupiah ini apakah menguntungkan atau justru menjadi tekanan bagi SPBD atau bagaimana sebenarnya Mas Angga? Ya memang tergantung sudut pandang ya Mas Pras, tapi saya dalam mazhab yang menginginkan adanya stabilitas Mas Pras ya. Oke. Karena walaupun bagaimanapun ketika adanya fluktuasi itu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan suatu eksekusi yang presisi juga Mas Pras. Ini Baik. menjadi tantangan apalagi kalau kita lihat dalam konteks bahan bakar ya. Nah, apalagi di tambang kan kita tahu sendiri bahan bakar menjadi komponen utama dan kita lihat juga memang kenaikannya juga cukup signifikan ya. Ini mungkin tertinggi ya dalam saya masuk ke industri energi ini, bahan bakar ini tertinggi ya sampai Oke. dengan 30 ribuan ya solar ini untuk industri. Oke. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian yang cukup penting juga ya. Di sisi lain kami melihat ya memang tantangan utamanya memang juga dalam konteks bagaimana memulihkan kepercayaan daripada investor ya. Karena kalau kita lihat tadi soal mengenai beberapa kebijakan yang sudah diterapkan ya. Mungkin dalam jangka panjang itu bisa cukup positif ya, seperti Oke. mungkin adanya DSI ya. Nah ini juga perlu menjadi bahan yang bisa kita diskusikan secara lebih detail, fungsinya seperti apa, jangan sampai juga memang mengganggu ya mekanisme-mekanisme pasar yang sudah berjalan selama ini ya, transparansi, objektivitas ya. Oke. Dalam konteks harga itu menjadi sangat penting juga, tapi menurut saya harus ada instrumen-instrumen lain yang dipertimbangkan. Jadi menurut saya kepada kebijakan-kebijakan yang sensitif seperti ini perlu dilakukan sosialisasi yang seharusnya lebih matang lagi ya sebelum itu diumumkan ke publik, Mas Pras. Oke, itu dia beberapa tantangan ya terkait dengan depresiasi nilai tukar rupiah, ada kenaikan suku bunga acuan, kemudian kenaikan harga solar industri dan tambahan lagi terkait dengan kebijakan satu pintu ya. Dan semoga nanti akan ada solusinya begitu dengan duduk bareng antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Mas Angga ini karena ada kegiatan lain, jadi mungkin akan lanjut begitu untuk kegiatan izin meeting Mas Pras. selanjutnya ya. Oh, ya, makasih. Terima Next kasih time banyak ketemu lagi. Mas Angga Makasih. atas waktu yang disempatkan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan Ibu Friska Savitri. Nah, dengan beragam tadi tantangan yang dihadapi dunia industri, selain dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah juga, kemudian ada kenaikan suku bunga acuan, kemudian juga di satu sisi tadi ada kebijakan satu pintu. Nah, kalau kita bicara mengenai rupiahnya sendiri, lantas bagaimana Anda melihat trennya ke depan? Bahwa tekanan dengan beragam kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun nampaknya belum terlalu cukup kuat nih untuk bisa mengangkat rupiah menguat kembali begitu nih, Bu Friska. Baik, kalau menurut saya ini begini ya Mas Pras, kita tuh tidak bisa menyelamatkan rupiah Oke. dengan melemahkan mesin pertumbuhan ekonomi. Seperti tadi yang Oke. dibilang oleh Bapak Angga, saya setuju ya. Ya. Jadi kalau menurut saya efektivitas suku bunga itu mulai mendekati area yang harus sangat hati-hati. Jadi kenaikan BI rate memang efektif untuk stabilisasi nilai tukar. Ya. Tetapi transmisi ke sektor real itu memiliki konsekuensi, yaitu satu, bunga kredit itu menjadi naik, ekspansi usaha itu akan jadi tertahan gitu kan, dan konsumsi durable goods itu melemah dan investasi menyebabkan itu bisa jadi tertunda. Nah, namun di sisi lain kita nggak boleh pesimis ya. Ini bukan berarti tidak ada ruang transmisi. Pastinya ruangnya masih ada, tapi harus lebih selektif gitu. Jadi BI itu perlu memastikan transmisi tidak mematikan kredit produktif. Sektor ekspor, manufacture, pangan misalnya gitu ya, energi dan UMKM produktif tetap perlu likuiditas gitu. Artinya kebijakan moneter ketat harus dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial yang lebih fleksibel seperti itu. Nah itu dia, Pak Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, kemudian sektor keuangan. Nah, instrumen apa lagi yang masih bisa kita optimalkan? Karena kan amunisi kita perlu terus digali begitu. Mengingat sudah keluar beragam jenis amunisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi tekanan dari global ini masih cukup luar biasa sekali, Bu Friska.
Oke, selain BI Rate, Ya. itu ada beberapa instrumen penting ya. Pertama itu adalah intervensi triple intervention. Jadi ada pasar Oke. spot falas di situ, Hmm. pasar domestic non deliverable forward dan pasar SBN. Nah, yang kedua itu penguatan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aset rupiah itu tetap menarik. Dan Oke. ketiga, pengurangan biaya hedging bagi investor asing agar mereka lebih nyaman masuk ke pasar domestik. Nah, yang lebih penting itu adalah komunikasi kebijakan. Di sini kita berbicara bahwa dalam kondisi pasar sensitif, komunikasi BI itu harus clear, kredibel, dan predictable. Jadi pasar tidak hanya membaca keputusan suku bunga saja gitu ya, tapi Oke. juga membaca narasi. Apakah BI independen? Hmm. Apakah fiskal kita disiplin? Apakah koordinasi kebijakan itu konsisten? Jadi intinya di Oke. pasar keuangan, kredibilitas komunikasi itu seringkali sama pentingnya dengan instrumen kebijakan itu sendiri, seperti itu. Oke, lantas proyeksi Anda seperti apa? Mengingat Menteri Keuangan juga masih optimis bahwa rupiah akan menguat nih di semester kedua. Nah, Ibu Friska sudah menangkap sinyal-sinyal yang sama begitu atau bagaimana? Oke, Hmm. saya cukup optimis juga ya, Oke. tapi kita tidak bisa menggantungkan rupiah itu pada pemulihan global. Jadi Oke. kalau dilihat itu kan selalu alasannya global. Kita Hmm. harus membangun kekuatan rupiah dari produktivitas domestik. Hmm. Saya cenderung sebenarnya seperti tadi dibilang optimis ya, Iya. eh, tapi meredanya konflik tentu membantu menurunkan tekanan harga energi dan memperbaiki sentimen pasar. Tapi rebound global ini tidak otomatis cepat gitu ya, karena beberapa mitra kan juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami perlambatan seperti itu. Nah, Indonesia itu tidak hanya menunggu global rebound, Indonesia harus menciptakan sumber penguatan domestiknya sendiri. Seperti tadi Oke. misalnya mungkin dengan memperkuat ekspor Hmm. yang bernilai tambah, terus mempercepat substitusi impor strategis, memperbaiki logistik kita gitu ya, dan meningkatkan produktivitas industri. Jadi dengan kata lain rupiah itu tidak boleh bergantung pada nasib dolar atau negara lain atau global. Kita harus ditopang oleh Ya. kemampuan ekonomi kita sendiri agar kita bisa menghasilkan devisa seperti itu. Betul, itu dia yang paling penting tadi, penguatan ekonomi domestik nih, sehingga meningkatkan kepercayaan juga tentunya ya bagi masyarakat internasional begitu melihat bagaimana kebijakan pemerintah, ramuan-ramuan kebijakannya bisa mengangkat lagi ekonomi kita secara mandiri. Baik, kita akan lihat semoga itu menjadi tujuan yang akan dicapai di semester kedua dengan harapan tadi dari Menteri Keuangan sendiri akan mengalami penguatan pada semester kedua untuk nilai tukar rupiah kita. Baik, Ibu Friska, terima kasih banyak atas Sama-sama, update, Mas Pras. informasi dan juga insight yang disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Baik, Ibu Friska. Terima sehat. kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.